Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom dengan keadaan sehat walafiat pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cici Karismawati yang saat ini menjalankan tugas sebagai wakaf Pfizer yang akan membantu teman-teman dalam memberikan informasi tentang perwakafan, khususnya program wakaf uang bagi nazir wakaf uang yang terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia. Dan saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya berhadir untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk diskusi membahas tentang wakaf uang amal jariah paling mudah. Nah, sebelum menjelaskan lebih dalam, saya ingin bertanya kepada teman-teman, eh, apa yang di benak teman-teman jika mendengar kata wakaf? Boleh kasih Tanah, pendapatnya, tanah, ya Mbak Meta? tanah Mbak Cici. Biasanya kan tanah, rumah, Ya, ada pendapat lagi? warisan. Harta yang diberikan untuk kepentingan umum, Mbak Cici. Nah, kemudian bagi kalian nih, bagi teman-teman nih, apakah wakaf itu penting untuk dilakukan? Boleh ngasih pendapatnya. Penting Mbak Cici karena buat amal jariah kita bertambah dan menambah pahala juga. Nah, jika wakaf itu penting, apakah teman-teman atau dari salah satu teman-teman ini apa ada yang sudah pernah berwakaf? Belum, Belum Mbak. Belum. Nah, jika belum, itu alasan teman-teman sampai saat ini belum berwakaf karena apa? Tidak punya uang, Mbak Cici. Nah, mayoritas umat Muslim belum berwakaf karena wakaf umumnya menganggap wakaf itu untuk orang yang berharta lebih. Dan ya, bagi teman-teman tuh, memang mayoritas umat Muslim itu belum secara luas terlibat dalam praktik wakaf. Dan salah satu alasan utamanya adalah persepsi bahwa wakaf hanya cocok untuk mereka yang berharta lebih. Namun, pemahaman ini tuh perlu diperbaiki lagi karena wakaf itu sebenarnya adalah sebuah konsep yang terbuka bagi semua orang, tanpa memandang status kekayaan atau sosialnya. Pemahaman umum tentang wakaf itu seringkali terkait dengan sumbangan yang besar dan komitmen yang tinggi, kan ya, terutama dalam bentuk tanah dan bangunan. Tuh. Akan tetapi, wakaf tidak selalu harus berbentuk tanah dan bangunan yang membutuhkan biaya besar dan komitmen tinggi. Ada berbagai bentuk wakaf yang lebih mudah diakses dan dapat disesuaikan dengan kemampuan serta minat individunya. Gitu, teman-teman. Nah, ini wakaf klasik. Kan kebanyakan orang berasumsi bahwa wakaf itu biasanya dalam bentuk tanah dan bangunan yang membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Nah, ada nggak di antara teman-teman ini menemukan solusi? Kebayang nggak gimana solusinya agar semua orang itu dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu? Bisa kasih pendapatnya ya, teman-teman?
ternyata MUI ini sudah menerapkan komisi fatwa tentang wakaf uang, yang dimana wakaf uang yang juga dikenal sebagai kes wakaf atau wakaf al-nuqud adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Nah, pengertian uang dalam konteks ini mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai ekonomi setara. Wakaf uang itu juga dinyatakan sebagai sesuatu yang hukumnya jawaz atau diperbolehkan. Ini menegaskan bahwa wakaf dalam bentuk uang tunai ini adalah sah dan diakui dalam syariat Islam. Penyaluran dan penggunaan wakaf uang ini harus sesuai dengan ketentuan syar'i. Ini berarti bahwa dana wakaf hanya boleh digunakan untuk tujuan yang dibolehkan menurut hukum Islam, yang mencakup berbagai kegiatan yang memberikan manfaat umum dan maslahat bagi umat. Nilai pokok dari wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Ini menekankan bahwa nilai utama dari wakaf uang tidak boleh berkurang atau hilang. Oleh karena itu, nilai pokok tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, melainkan harus dikelola sedemikian rupa agar tetap utuh dan berkelanjutan. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Safar 1423 Hijriah, yang dimana bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002 Masehi. Nah, dengan demikian fatwa ini memberikan panduan yang jelas mengenai praktik wakaf uang, memastikan bahwa dana wakaf dikelola dengan aman dan sesuai dengan hukum Islam, serta menjamin manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Terdapat juga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di pasal 16, itu harta benda yang dapat diwakafkan itu ada dua jenis, yaitu benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan tanaman. Dan yang kedua ada benda bergerak, contohnya uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Nah, ini wakaf uang merupakan solusi berwakaf yang lebih fleksibel dan dapat diakses oleh siapapun karena sah secara hukum agama dan negara. Nah, bagaimana sih caranya bila ingin berwakaf uang itu? Ini adalah ilustrasi tentang tata cara berwakaf, di mana yang pertama itu wakif datang ke kantor lembaga keuangan syariah, penerima wakaf uang, atau yang disingkat dengan LKSPWU. Di kantor wakif akan disambut oleh petugas yang akan memberikan penjelasan mengenai prosedur wakaf uang. Kemudian wakif mengisi formulir wakaf uang yang telah disediakan oleh LKSPWU, yang dimana formulirnya nanti itu mencakup informasi pribadi, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan identitas lainnya, serta jumlah dana yang akan diwakafkan. Setelah mengisi formulir, wakif akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran yang tersedia. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank, pembayaran tunai, atau metode lain yang telah disediakan oleh lembaga. Nah, petugas ini akan memberikan panduan mengenai cara pembayaran yang benar dan memastikan transaksi berjalan lancar. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, LKSPWU akan mengirimkan bukti penerimaan wakaf berupa SWU, sertifikat wakaf uang, dan AIWU, akte ikrar wakaf uang. Di mana sertifikat wakaf uang ini adalah resmi yang menyatakan bahwa dana wakaf telah diterima. Dan AIWU adalah dokumen hukum yang mengesahkan ikrar wakaf uang tersebut. AIWU ini penting untuk keabsahan dan legalitas wakaf uang. Kemudian, wakif ini bisa memilih nazir wakaf uang, di mana nazir ini adalah individu atau lembaga yang akan mengelola wakaf tersebut. Nazir bertanggung jawab
atas pengelolaan dan investasi dana wakaf untuk memastikan bahwa dana tersebut memberikan manfaat berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam. LKSPWU biasanya memiliki daftar nadir terpercaya yang bisa dipilih oleh wakif. Nah, wakif juga memiliki kesempatan untuk memilih mauquf alai, di mana mauquf alai ini adalah pihak atau sektor yang akan menerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf uang. Sektor yang akan menerima manfaat dari hasil pengelolaan wakaf uang ini bisa berupa dari lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, misalnya sekolah, universitas, atau pusat pendidikan lainnya. Kemudian lembaga sosial. Contohnya itu seperti bantuan untuk fakir miskin, korban bencana, dan lain-lain. Dan untuk lembaga kesehatan, contohnya rumah sakit, klinik, atau program kesehatan masyarakat. Dan untuk program dan untuk lembaga ekonomi ini bisa untuk program pembangunan infrastruktur dan menyediakan lapangan pekerjaan. Itu teman-teman. Nah, dengan berwakaf uang ini, teman-teman itu bisa berperan aktif dalam berbagai proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kepada yang membutuhkan. Nilai pokok dari wakaf uang yang dari teman-teman itu akan dijaga kelestariannya, sehingga manfaat akan terus dirasakan oleh banyak orang sepanjang masa. Jangan lewatkan kesempatan untuk memilih amal jariah yang tak terputus. Segera lakukan wakaf uang dan wujudkan niat baik teman-teman dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat. Itu presentasi dari saya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang lebih jelasnya, bisa resen atau di kolom komentar. Iya, dipersilakan Mbak Alda. Izin bertanya ya, Mbak Cici, apakah dalam berwakaf uang itu ada jumlah minimum atau maksimumnya gitu? Apa terserah kita mau wakaf berapa? Mohon dijelaskan. Baik. Terima kasih Mbak Alda. Baik, pertanyaan dari Mbak Alda, saya jawab ya. Terdapat jenis wakaf uang yang bisa dipilih oleh wakif berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya. Saya slide dulu. Nah, yang pertama itu ada wakaf uang kolektif, di mana bentuk wakaf yang sangat terjangkau dan ringan, cocok untuk wakif pemula yang belum pernah berwakaf sebelumnya. Jenis wakaf ini juga ideal untuk berwakaf bagi almarhum atau almarhumah. Memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk memberikan amal jariah atas nama yang telah meninggal dengan mulai dari 50.000. Ini nominal yang rendah membuat wakaf ini bisa diakses oleh hampir semua kalangan masyarakat. Meskipun nominalnya kecil, dana yang terkumpul akan dikelola secara kolektif untuk memberikan manfaat berkelanjutan. Dan wakif akan menerima SWU dan AIWU yang mencantumkan nama mereka bersama dengan wakif lain yang berpartisipasi dalam wakaf kolektif ini. Nah, terus yang kedua ini ada wakaf uang abadi, di mana jenis wakaf ini yang dilakukan oleh individu dengan jumlah yang lebih besar. Jenis wakaf ini memungkinkan wakif untuk berkontribusi secara personal dan abadi, dengan penerimaan SWU dan AIWU secara pribadi atau personal dengan mulai dari 1 juta dan wakif akan menerima SWU dan AIWU itu atas nama sendiri dan juga memberikan rasa kepemilikan dan kontribusi yang lebih personal.
Ini contohnya sertifikat wakaf uangnya dan AIWU-nya. Dan yang ketiga itu ada wakaf uang berjangka, di mana ini adalah pilihan yang cocok untuk mereka yang ingin berwakaf, tetapi masih memiliki keraguan atau kebutuhan finansial yang perlu dipenuhi. Dengan mulai dari 1 juta dengan minimal jangka waktu 1 tahun, dan dana wakaf ini dijamin akan kembali 100% setelah periode berakhir. Wakif juga akan menerima SWU dan AIWU yang mencantumkan jangka waktu wakaf. Gitu, Mbak Alda. Apakah ada yang belum dimengerti? Sudah jelas. Terima kasih, Mbak Cici. Iya. Iya, Mbak Nora, silahkan. Izin bertanya ya Mbak, apa bedanya wakaf dengan sodakoh, infak, dan hibah? Terima kasih pertanyaannya. Nah, di slide ini sudah ada bagaimana sih membedakan antara wakaf dengan sedekah, infak, dan hibah. Yang pertama itu dilihat dari segi pengelolaannya dulu. Dari segi pengelolaan sedekah, infak, dan hibah atas harta benda yang didonasikan itu harus segera didistribusikan sampai habis. Misalnya, uang yang diberikan sebagai sodako atau infak akan langsung digunakan untuk membantu fakir miskin atau korban bencana. Tidak memerlukan pengelolaan jangka panjang. Biasanya langsung diberikan kepada penerima manfaat atau melalui lembaga amal yang mendistribusikan sumbangan secara langsung. Sedangkan wakaf sendiri itu harus diinvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru disedekahkan. Misalnya, tanah yang diwakafkan bisa digunakan untuk membangun sekolah atau rumah sakit nih. Nah, dari hasil pengelolaan itu dapat digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan. Yang kedua dilihat dari segi perbuatan hukum. Baik sodako dan infak itu tidak memerlukan dokumen hukum formal dan sifat ikatan hukumnya juga tidak ada. Artinya tidak ada kewajiban legal yang mengikat antara pemberi dan penerima dan sanksi hukumnya juga bersifat sosial. Sedangkan hibah ini memiliki dokumen hukum yang menjelaskan pemberian hibah seperti akta hibah contohnya. Dokumen ini berfungsi untuk mengesahkan perpindahan hak milik. Dan sifat ikatan hukumnya ini tidak bisa dibatalkan setelah diberikan, kecuali ada alasan yang sah menurut hukum. Dan saksi hukum yang berlaku adalah perdata, di mana penerima bisa menuntut jika pemberi berusaha untuk membatalkan hibah setelah diberikan. Dan wakaf ini juga memiliki dokumen hukum yang wajib, seperti sertifikat wakaf yang diterbitkan oleh PPAIB, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Sifat hukumnya pun tidak bisa dibatalkan setelah ikrar wakaf dilakukan. Dan dokumen hukum disahkan. Dan saksi hukumnya adalah pidana, di mana pelanggaran terhadap ketentuan wakaf seperti penyalahgunaan atau penjualan aset wakaf dapat dikenai sanksi pidana. Dan yang ketiga dilihat dari segi pejabat hukum. Baik sodako ataupun infak itu tidak ada pejabat hukum resmi yang terlibat dalam proses pemberian sodako dan infak. Kegiatan ini bersifat sukarela dan dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima atau melalui lembaga amal. Nah, kalau hibah ini
pejabat pembuat dokumen hukum itu adalah notaris. Pembuat akte hibah harus dilakukan di hadapan notaris untuk mendapatkan kekuasaan hukum. Sedangkan wakaf itu adalah PPAIW, di mana PPAIW ini adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akte ikrar wakaf. Ini bisa berupa kepala kantor urusan agama atau KUA di kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kesimpulannya adalah baik wakaf, sodako, hibah, dan infak itu memiliki perbedaan mendasar dalam hal pengelolaan, perbuatan hukum, dan keterlibatan pejabat hukum. Wakaf menuntut pengelolaan dan investasi aset untuk manfaat jangka panjang dengan ikatan hukum yang kuat dan saksi pidana. Sementara sodakoh dan infak bersifat lebih fleksibel dan langsung didistribusikan tanpa dokumen hukum yang formal. Dan hibah juga memiliki dokumentasi formal dengan sanksi perdata, memastikan pemberian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Gitu, Mbak Nora. Apa sudah paham? Dapat dipahami. Makasih Mbak Cici. Iya, sama-sama. Dipersilakan untuk Mbak Putri Ayu. Ya, permisi Mbak, saya mau izin tanya ya. Mungkin apakah ada contoh sukses dari wakaf uang? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah contoh sukses dari wakaf uang itu ada pernah wakaf yang dilakukan oleh Habib Buga Asi itu lebih dari 2 abad silam, membuahkan banyak manfaat. Sebentar, saya tunjukkan videonya. Saya tunjukkan contoh sukses wakaf uang. Silakan teman-teman simak. Ditandatangani langsung Gubernur Aceh, para jemaah haji asal Aceh mulai menerima uang wakaf yang totalnya mencapai 12 miliar rupiah. Pencairan uang wakaf dilakukan bertahap kepada 2.000 lebih jemaah asal Aceh. Masing-masing jemaah menerima 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah. Sumber dana wakaf ini merupakan hasil dari investasi tokoh Aceh Habib Bugak Al-Asi yang membeli tanah dekat Masjidil Haram 2 abad yang lalu. Hasil dari pengelolaan hotel di atas tanah ini kemudian diwakafkan setiap tahun untuk jemaah haji asal Aceh. Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataikum ila hadzal makan al-mubarak bifadl min Allah azza wa jalla. Semoga Allah apabila kita meminta memberikan semua Itu adalah salah satu contoh sukses dari wakaf uang. Itu Mbak Putri Ayu. Oh iya, terima kasih Mbak. Ya, baik. Dipersilakan Mbak Ainun Oh, Arifin. buka. Ya, baik. Izin bertanya ya, Mbak Cici. Ya, Apakah saya itu bisa memilih proyek atau tujuan tertentu untuk wakaf uang saya? Contohnya itu saya mewakafkan uang saya untuk proyek jalan tol gitu. Apa saya bisa memilih sendiri proyek atau tujuannya, Mbak? baik. Untuk memilih project, coba teman-teman ketik di pasifamal.id.
Nah, pada situs web Pasif Amal ini memberikan calon wakif kemudahan dan kebebasan untuk memilih proyek atau tujuan wakaf yang sesuai dengan minat, nilai-nilai, dan kebutuhan wakif. Ini ada beberapa proyek yang menyediakan informasi secara rinci dan transparan tentang setiap proyek, serta memastikan bahwa dana wakaf itu digunakan dengan efektif. Pada platform ini, membantu membangun kepercayaan dan memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam amal jariah yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Tetapi kalau misalnya di jalan tol, di situs Pasif Amal ini belum ada ya Mbak Ainun Alawiyah. Di sini contohnya itu dana abadi Fakultas Hukum UII. Terus dana abadi kesejahteraan guru dan dai nasional juga ada. Dana abadi beasiswa bagi siswa sekolah luar biasa nasional. Coba teman-teman bisa lihat atau ngecek sendiri mana yang teman-teman minati di situs web ini. Apa sudah menjawab? Apa sudah terjawab Mbak Ainun Alawiyah? Baik, Mbak Cici, makasih ya. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya, Mbak Holly, Apa suara saya terdengar sangat jelas? terdengar Mbak Holly. Ya Mbak, ini saya izin bertanya Mbak. Saya kan udah pernah wakaf uang ya Mbak. Nah, tapi sekarang tuh saya lagi bokek gitu Mbak. Saya butuh uang. Nah, apakah bisa jika wakaf uang itu saya ambil lagi Mbak? Terima kasih. Sama-sama. Untuk untuk eh, apakah wakaf uang itu bisa ditarik kembali gitu ya? Untuk wakaf uang sendiri itu tidak dapat ditarik kembali setelah proses wakaf dilakukan. Wakaf uang ini itu merupakan bentuk wakaf yang bersifat abadi dan tidak dapat diambil kembali oleh wakif setelah diberikan. Mengapa demikian? Karena wakaf uang ini telah diwakafkan dengan niat untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat atau tujuan yang telah ditentukan. Prinsip dasar wakaf uang ini adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan dan abadi. Kecuali kalau Mbak Holly ini berwakaf berwakaf dengan jenis wakaf uang berjangka gitu. Nah, di mana wakaf uang berjangka ini bisa ditarik kembali atau dikembalikan 100% setelah setelah masa periode berakhir gitu. Jadi masih memungkinkan untuk menarik kembali dana wakaf setelah masa periode tertentu berakhir. Minimal wakaf uang berjangka itu 1 juta. Itu Mbak Holly. Apakah masih bingung? Iya, sudah cukup Mbak. Terima kasih. Eh, Selanjutnya Mbak Meita Anggi Dwi Arini dipersilahkan. Iya, terima kasih. Mohon izin bertanya ya Mbak Cici. Misal nih, saya sudah wakaf uang ya.
Terus apakah saya bisa mengetahui itu, bisa tahu gitu, uang saya yang diwakafkan tuh digunakan untuk apa gitu tuh? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Nah, bagaimana mengetahui ya kemana uang wakaf yang sudah diwakafkan itu digunakan gitu. Nah, setelah proses wakaf selesai di LKSPBU Bank Syariah ini, Nadir akan mulai mengelola dana wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati gitu. Nah, LKSPBU ini akan menyediakan laporan berkala kepada wakif mengenai pengelolaan dana wakaf dan manfaat yang telah dihasilkan. Laporan ini itu biasanya mencakup informasi tentang investasi yang dilakukan, terus keuntungan yang diperoleh, dan penyaluran manfaat kepada mauquf alaih. Jadi pihak LKSPBU itu transparansi gitu kepada wakifnya dan akan menyediakan laporan secara berkala. Gitu, Mbak Maita Anggi. Apakah sudah bisa memahami? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri aja. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila dalam penyampaian tadi, mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menyimak presentasi yang saya sampaikan. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.